Halo para inspiring people, banyak sekali unsur-unsur yang kita ketahui bersama ada dalam organisasi. Apa saja unsur-unsur yang dimaksud? Nah, di dalam organisasi pasti ada unsur-unsur berikut ini. 1. Visi. 2. Misi. 3. Strategi. 4. Value. 5. Key behavior. 6. Struktur organisasi. 7. Hierarki jabatan. 8. Peta kompetensi. 9. Proses bisnis. 10. Key performance indicator. Nah, pertanyaan kepada kita semua sebagai pemilik bisnis adalah, apakah Anda dan anggota organisasi memahami kaitan satu dengan lainnya dan bagaimana langkah urutan implementasi untuk mensinergikan antara satu komponen dengan komponen lainnya? Berikut adalah langkah-langkah dan urutannya. 1. Penentuan visi dan misi organisasi. Visi adalah gambaran jangka panjang tentang apa yang ingin dicapai oleh organisasi. Misi adalah pernyataan tentang mengapa organisasi ada, apa yang dilakukannya, dan untuk siapa. 2. Penentuan nilai-nilai organisasi. Nilai-nilai adalah prinsip-prinsip inti yang akan memandu perilaku dalam organisasi. Nilai-nilai ini harus selaras dengan visi dan misi. 3. Pengembangan strategi organisasi. Strategi adalah rencana jangka panjang yang menguraikan bagaimana organisasi akan mencapai visi dan misi. Strategi harus didasarkan pada analisis lingkungan internal dan eksternal serta melibatkan pemangku kepentingan. 4. Penyusunan key behavior. Key behavior adalah perilaku yang diharapkan dari setiap anggota organisasi yang mendukung nilai-nilai dan strategi. Key behavior harus konkret, dapat diukur, dan terkait langsung dengan tujuan organisasi. 5. Penyusunan key performance indicators. KPI adalah ukuran kinerja yang digunakan untuk mengukur sejauh mana organisasi mencapai tujuan strategisnya. KPI harus terkait langsung dengan strategi dan visi misi, dan dapat diukur dengan jelas. 6. Pembentukan struktur organisasi. Struktur organisasi menggambarkan bagaimana tugas, tanggung jawab, dan wewenang didistribusikan dalam organisasi. Struktur harus didesain untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan strategi. 7. Penentuan hierarki jabatan. Penentuan jabatan, peran, dan tanggung jawab dalam organisasi sesuai dengan struktur yang telah dibentuk. Hubungkan setiap jabatan dengan tujuan strategis dan nilai-nilai organisasi. 8. Integrasi key behavior dan KPI dalam setiap jabatan. Setiap jabatan harus memiliki daftar key behavior yang sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya. KPI juga harus diterapkan untuk setiap jabatan untuk mengukur kinerja mereka terhadap tujuan strategis. 9. Pengembangan peta kompetensi. Peta kompetensi adalah panduan yang mengidentifikasi keterampilan, pengetahuan, dan perilaku yang diperlukan untuk setiap jabatan. Peta kompetensi harus mencerminkan key behavior dan KPI yang telah ditetapkan. 10. Penyelarasan dengan proses bisnis. Pastikan bahwa struktur organisasi, jabatan, key behavior, dan KPI telah diselaraskan dengan proses bisnis organisasi. Proses bisnis harus mendukung pencapaian strategi dan tujuan organisasi. 11. Pengukuran, evaluasi, dan koreksi. Terus memonitor kinerja organisasi menggunakan KPI yang telah ditetapkan. Lakukan evaluasi rutin untuk memastikan bahwa setiap elemen dalam sistem ini berjalan dengan baik. Koreksi dan perbaikan jika ditemukan ketidaksesuaian atau masalah. 12. Komunikasi dan pelatihan. Pastikan bahwa semua anggota organisasi memahami visi, misi, nilai-nilai, strategi, key behavior, dan KPI. Berikan pelatihan dan dukungan yang diperlukan untuk membantu anggota organisasi memenuhi harapan tersebut. 13. Siklus penyempurnaan berkelanjutan. Proses ini adalah siklus berkelanjutan di mana organisasi terus mengadaptasi dan meningkatkan diri sesuai dengan perubahan lingkungan dan pencapaian tujuan.
Penting untuk diingat bahwa integrasi ini bukanlah tugas satu kali, tetapi upaya berkelanjutan untuk menjaga organisasi tetap selaras dengan visi, misi, dan strategi yang telah ditetapkan. Selain itu, komunikasi yang kuat dan pemahaman bersama di seluruh organisasi sangat penting untuk kesuksesan penyelarasan ini. Semoga video ini bermanfaat. Di-subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.